Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna. Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bihi yasulana kullul muna yasulana kullul muna. Allah waj'alna Allahumma min awliyaikal faizin waj'alna ikal faizin. Allah wa min ulaika amilin. Allah wa min syuhadaika al-kamilin. Keadaan warga masyarakat Kepulauan ini alhamdulillah Pak sangat kondusif sebagaimana disampaikan oleh Pak Camat tadi. Ataupun ada sedikit permasalahan insya Allah bisa diselesaikan bersama Bapak Muspika Ranto Perlak. Maka hari ini kami warga masyarakat Ranto Perlak angkat jempol kepada Bapak Muspika Ranto Perlak hari ini. Semoga mereka sukses bertugas sebagaimana keinginan daripada masyarakat Ranto Perlak. Berikan aplaus kepada mereka. Kemudian juga kita berharap kembali kedatangan Bapak Kapolres kita yang baru ini bisa lebih meniti beratkan kepada bentuk keamanan yang sempurna, bisa menimba ilmu dan juga bisa meningkatkan perekonomian kita dalam bidang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar, baik, dan selamat bertugas Pak di Aceh Timur, dan sering-sering Pak ke Ranto Perlak sebagaimana keinginan Bapak Camat, dan bisa kita nanti sharing ataupun berkomunikasi dalam bentuk baik dalam bentuk komunikasi dalam internal maupun eksternal. Terima kasih. Mungkin ini dapat kami sampaikan di Ranto Perlak. Selamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan teknologi yang sekarang ini, ya, kita sering menggunakan gadget atau smartphone. Ya, bukan kita saja yang orang dewasa, anak-anak sudah juga bisa menggunakan seperti ini, bahkan sudah kecanduan. Ini pengaruh-pengaruh teknologi terhadap dunia pendidikan, terhadap dunia kita sekarang. Bagaimana cara menyikapi? Tentunya harus arif dan bijaksana dalam menerima informasi-informasi. Jangan gampang terprovokasi dengan berita-berita yang tidak betul, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak mendasar.
Jangan gampang terprovokasi, dapat langsung di-share, dapat langsung di-share. Seharusnya dikaji dulu, dicek kebenarannya informasi ini. Benar nggak informasi ini? Kalau nggak benar ya sudah, cukup kita saja, nggak usah lagi disebar-sebar lagi. Terkait dengan berita-berita yang tidak benar atau berita-berita hoax, ini sudah menyebar kemana-mana. Makanya Polri mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan gadget atau dalam menggunakan smartphone. Jangan gampang jempol ini bergerak dalam hitungan 1 detik, itu berita sudah kemana-mana. Kalau benar ya sudah masalah, kalau salah timbulnya fitnah. Benar pun itu gibah, benar pun itu gibah, apalagi salah, fitnah. Ini sudah terjadi. Makanya kami mengingatkan kepada para hadirin sekalian, benar-benar bijak dalam menggunakan smartphone dan dalam menerima informasi-informasi yang kita terima. Begitu juga ujaran kebencian atau hate speech. Jangan gampang kita menuduh orang, pemerintah begini, kepolisian begini, ulama begini. Jangan gampang memberikan ujaran kebencian atau hate speech. Lebih bagus kita koreksi apa yang kita sudah perbuat untuk bangsa ini, apa yang sudah kita perbuat untuk kampung ini. Jangan kita gampang menyalahkan orang lain. Terkadang gajah di depan mata kita tidak lihat, tapi semut di seberang lautan nampak. Ini ujaran-ujaran kebencian dalam agama pun tidak dibenarkan kita melakukan ujaran-ujaran kebencian. Cukup dipendam. Apabila tidak suka, sampaikan secara elegan. Artinya datang, Pak, saya seperti ini, masukan-masukan, kritik-kritikan, silakan-silakan saja. Saya juga silakan saja akan menerima kritikan-kritikan yang membangun. Jadi kami berharap dengan kedatangan kami yang pertama tadi, salah satu bentuk silaturahmi untuk mempererat hubungan kita hablum minanas, khususnya kami dari pihak kepolisian sebagai Kapolres tentunya ingin diterima oleh masyarakat Rantau Perlak. Kira-kira menerima nggak Pak kehadiran saya Pak? Insya Allah Pak ya. Jadi tujuan kami ingin memperkenalkan, ingin diterima sebagai warga Rantau Perlak. Itu harapan kami. Ke depan kalau ada permasalahan-permasalahan, kita sama-sama memecahkan permasalahan itu. Jadi permasalahan-permasalahan tidak semuanya harus ke ranah hukum, tidak harus ke pengadilan, tidak. Di sekitar polisi, Polri ini ada Babin Kantipmas, di TNI ada Babinsa. Silakan ada Pak Kecil. Silakan permasalahan-permasalahan di tingkat kecil, permasalahan kecil, silakan diselesaikan di level-level grassroots, tingkat-tingkat bawah. Silakan. Sehingga pengawasan tanggung jawab bukan hanya dari aparat keamanan saja atau pemerintah, tapi sama-sama dengan melibatkan masyarakat, komponen-komponen masyarakat untuk mengawasi apabila terjadi permasalahan-permasalahan. Ada FKPM, forum komunikasi polisi dengan masyarakat, itulah tujuannya. Dan polisi, saya sampaikan, hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pemutus. Yang pemutus adalah masyarakat sendiri. Perlu kami sampaikan juga terkait satu lagi Pak, terkait masalah narkoba ini memang perlu kami tekankan betul-betul, termasuk anggota kita sendiri Pak, anggota Polri sendiri, apabila terlibat atau ada kaitannya dengan peredaran narkoba, kita akan tidak tegas. Saya tidak sungkan-sungkan, tidak ragu-ragu kalau ada anggota yang terlibat di dalamnya. Lebih bagus saya memutus satu orang daripada menjalar kemana-mana. Mulai dari diri saya sendiri, kemudian dari lingkup kerja saya, Polres, terkait masalah narkoba, ini kita komitmen Pak. Tidak ada lagi main-main. Mungkin yang paling terakhir lagi, kami mengingatkan kepada Pak Camat,
dan Pak Kecik, dalam pengelolaan dana desa betul-betul dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemarin para Babinka Timas sudah kami bekali pengetahuan-pengetahuan terkait dengan bagaimana pengelolaan dana desa, dana alokasi desa untuk mendampingi para kecil. Bagaimana sih mekanismenya penggunaan atau pengelolaan dana desa ini? Kalau tidak tahu silakan sharing, karena sudah jelas bahwa 70% itu untuk kegiatan, 30% lagi untuk operasional. Kegiatan itu terkait masalah pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan. Silakan manfaatkanlah dengan baik. Semata-mata untuk kepentingan desa atau kampung, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu. Jadi dana desa, dana alokasi desa yang bersumber dari APBDK maupun dari APBN semata-mata untuk kesejahteraan desa, kampung. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang mau meluangkan waktu, meringankan langkahnya untuk bersilaturahmi kepada kami selaku Kapolres yang baru, dan juga pada panitia yang bersusah payah dalam melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga kami sebagai manusia biasa tentunya dalam penyampaian, dalam tingkah laku tentunya ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf, karena kebodohan adalah milik kami, kesempurnaan milik Allah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muspika Kecamatan Ranto Perlak, kami masyarakat Kecamatan Ranto Perlak mendukung Polri untuk memberantas berita hoax dan ajaran kebencian. NKRI harga mati. Yes, yes, yes.